Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hujana dengan NIM 8603471184 Prodi PGSD. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, di video sebelumnya kita udah pernah membahas apa sih itu peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, pada bagian ini saya akan mengkaji lebih dalam terkait poin terpenting yang telah dijelaskan agar pemahaman menjadi lebih komprehensif. Baiklah, dalam soal pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam pendidikan. Nah, filsafat ilmu itu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji tiga aspek utama, yaitu yang pertama, ontologi. Mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua, epistemologi. Mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga, aksiologi. Menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi bermakna dan juga bernilai. Soal kedua yaitu, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena 1. Mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. Yang terakhir, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dan konsep-konsep filsafat ilmu. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan? Nah, filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui tiga pendekatan. Yang pertama adalah ontologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi, metode pembelajaran yang tepat. Dan yang terakhir, aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Soal yang terakhir ataupun yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam yang pertama yaitu kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, isi materi ontologi, dan cara penyampaian epistemologi. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan siswa. Yang terakhir, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan
keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Oke, kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Demikian penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah pemahaman dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.